Masya Allah. Mereka-mereka lah yang menggali sisi kemampuan saya di bidang jurnalistik gitu. Jadi ya, karena saat itu kita memang mengcounter berita-berita tentang Islam ya, yang saat itu sangat sangat gencar Islamofobia. Diserang gitu ya. Betul. Kayaknya sampai hari ini juga. Iya betul. Mungkin ada satu hal yang pernah dialami deh, yang paling unik atau mengesankan Bu Garlia dengan syiar Islamnya membantu musibah di mana gitu. Ada cerita mungkin yang menarik? Banyak ya. Banyak ya. Banyak ya. Ketika kami misalnya turun ke korban banjir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pemirsa Garis Official kita kedatangan tamu istimewa, dan tamunya memang pastinya tidak pernah terlupakan oleh kita semuanya dan tidak asing lagi karena sudah berkeliling ke wilayah manapun. Kalau ada masalah musibah dan sebagainya, beliau akan terdepan hadir. Ibu Garliawati Suwa. Assalamualaikum Bu Garlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ferry? Alhamdulillah. Aku ini kayak ketiban apa gitu ya. Kedatangan tamu yang tidak terduga ini Bu. Bahwa Ibu berkenan hadir bersama pemirsa Garis Official, ya kan? Terima kasih juga sudah mengundang Syiar Islam ke sini maksudnya saya. Lumayan ya perjalanannya. Kena macet kata ini? Enggak sih, enggak macet. Cuma tadi agak-agak mencari-carinya dulu. Memang agak susah di sini, tapi memang sengaja agak supaya tidak diintip orang gitu. Alhamdulillah, insya Allah ini tempat yang penuh berkah ya. Amin, insya Allah berkah-berkah. Ini Garis Official ini untuk umat seluruhnya nih, Bu Garlia. Iya, Masya Allah. Kemarin saya dengar-dengar, alhamdulillah saya dapat hadiahnya itu, pulang haji. Iya, alhamdulillah Pak Ferry baru saja pulang haji tahun ini ya. Tapi nggak masuk yang kena diduluan itu ya, didulukan itu ya. Pansus itu kayak kan? Alhamdulillah bukan yang termasuk yang pansus itu. Karena saya menunggu 12 tahun. Masya Allah, 12 tahun ya? Ya, untuk berangkat ke awalnya tahun 2022, tapi kemudian ada COVID, jadi tahun 2024 baru berangkat. Jadi dengan adanya pansus yang di DPR hari ini, tenang-tenang aja lah. Alhamdulillah. Nggak bakalan catat gitu. Baik Bu Garliawati, ini pemirsa ya pastinya sudah paham siapa Bu Garliawati, di mana kiprahnya di dalam Yayasan Bakti Syiar Islam ya, sudah banyak aktivitasnya. Dan saya sering melihat di media-media ini, dimanapun ada musibah, paling depan turun itu, ya kan? Nah coba mungkin ada yang belum paham ataupun belum ngeh ya tentang kegiatan atau syiar Islam ini. Sebetulnya kapan lahir itu syiar Islam ini? Baik, Pak Ferry, syiar Islam ini berdiri tahun 2008. 2008, sekarang 2013. 16 tahun ya? Awalnya hanya tabloid ya, tabloid syiar Islam, kemudian dan ini juga didukung oleh dua wartawan senior saat itu, Pak Lukman Hakim Gayo sama Pak Imran Nasution. Wah ya Pak Imran hari ini masih terus tuh ya kan, Masya Allah. Mereka-mereka lah yang menggali sisi kemampuan saya di bidang jurnalistik gitu. Jadi dari beliau saya dibikin pede gitu ya untuk membuat tabloid saat itu. Karena saat itu kita memang mengcounter berita-berita tentang Islam ya, yang saat itu sangat sangat gencar Islamofobia. Diserang gitu ya. Kayaknya sampai hari ini juga. Iya betul, makin parah. Nah saat itu tabloid itu ada unsur dakwahnya. Kemudian saya berpikir kalau hanya dakwahnya apa manfaatnya buat umat gitu ya. Memang dakwah juga sangat bermanfaat, tapi manfaat yang bisa dirasakan itu apa? Bilhal gitu. ya. Bilhalnya, bil kolamnya sudah, bilhalnya ya, apa? Itu ya. Gitu ya. Lengkapnya gitu para ustadz ya. Masya Allah. Ya, dari situlah kemudian kita
berpikir untuk membuat kegiatan-kegiatan sosial gitu. Alhamdulillah, jadi walaupun kami di Yayasan Syiar Islam ini kebanyakan emak-emak, bukan kebanyakan, memang emak-emak semua, hanya satu saja yang Iwan. Karena link kami juga ada di berbagai daerah ya, sehingga kalau ada bencana dimanapun itu selalu kami yang mendapat berita terlebih dahulu gitu. Jadi begitu ada berita langsung kami bergerak gitu. Iya, karena kami melihat ya, jujur aja apalagi sekarang adanya media sosial, ibu juga eksis di sana ya kan. Setiap ada kegiatan, tahu-tahu sudah di Cianjur, tahu-tahu sudah di Bogor, bahkan di Banjir, tahu-tahu udah di perahu karet, ya kan lagi didorong. Nah ini masya Allah. Jadi apakah bapak di rumah atau yang lain-lain ini mama ini dapat support lah pastilah ya? Ya tentunya support dari keluarga ya, terutama ya para ibu-ibunya juga support dari suami, dari anak-anak ya. Tapi terutama karena tekad kami ingin menjadi khairun nas wa anfa'uhum linnas ya. Itu yang menjadi mengapa kami punya giroh untuk berbuat gitu. Kami ingin berbuat untuk bermanfaat untuk umat gitu. Mungkin ada satu hal yang pernah dialami deh, yang paling unik atau mengesankan Bu Garlia dengan Syiar Islamnya membantu musibah di mana gitu. Ada cerita mungkin yang menarik? Banyak ya. Banyak ya? Banyak ya. Ketika kami misalnya turun ke korban banjir ya, bencana banjir, itu kan kami selalu turun tuh ya, selalu turun. Nah di situ kadang ada yang terpleset, lama-lamanya emak-emak ya. Ada yang jatuh, jadi walaupun ke luar daerah gitu mama itu selalu semangat, tapi ya itu ada sisi kelemahannya juga mama, cuma semangatnya itulah yang terus menyala gitu ya, sehingga ingin berbuat banyak untuk umat ya. Ya kemarin juga saya lihat waktu Bekasi ya, bersama Palestina jilid 1 ya. Itu kelihatan Syiar Islam juga di depan itu gimana ceritanya? Kan begitu antusiasnya ya, sunduk juga masuk, ini masuk, logistik juga terus ya. Nah itu gimana Bu? Antusiasme dari para link-link yang ibu nih? Ya, kalau untuk Bekasi bersama Palestina kemarin ya, salah satu provokatornya ini juga. Pak Ferry juga ini yang menjadi provokator kita untuk bergerak gitu ya. Jadi kalau Syiar Islam tidak bergerak katanya, nggak ada lu nggak rame katanya gitu kan, kesepi gitu ya. Iya, akhirnya kita juga ikut turun juga gitu untuk berkiprah di Bekasi bersama Palestina. Tapi memang Palestina ini salah satu yang menjadi concern kegiatan Syiar Islam juga ya. Ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan di Palestina, seperti membuatkan roti, yaitu bergabung dengan ormas ya, komunitas lain gitu. Jadi di sana ada membangun air juga, distribusi air ya, distribusi air. Waktu itu di Jonggol kalau nggak salah ya. Nah. Ibu bawa berapa truk itu sama tangki-tangkinya sekalian itu. Jadi gini, di Yayasan Syiar Islam itu ada yang kegiatan rutin, ada kegiatan tentatif ya. Jadi ada kegiatan rutin, juga ada kegiatan harian, mingguan, sama tahunan gitu ya. Ya kayak rezeki aja ya, rezeki harian, pekanan, bulanan, terus nanti akhir tahun ya. Masya Allah. Jadi kalau kegiatan yang rutin itu ada pembinaan anak-anak jalanan, anak-anak duafa, kemudian ada ibu-ibu duafa juga. Kita membuat saung Quran Khairun Nas ya di Harapan Baru. Bu, bagaimana nih kalau kita sementara kita lihat video-video atau kegiatan ya Syiar Islam? Oke, kita lihat sebentar lagi supaya pemirsa lebih paham. Ayo pemirsa, Garis Official, kita lihat apa kegiatan Syiar Islam selama ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami tim Jember Syiar Islam sedang berada di Kampung Salam, Desa Budimerti, Kecamatan Babelan. Kami
Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama melihat aktivitas kegiatan dari Yayasan Bakti Syiar Islam yang dipimpin Ketua Yayasan langsung Ibu Garlia Bakti di berbagai macam kegiatan kemanusiaan. Nah tadi kita dengar nih Bu bahwa ada program pekanan, bulanan, tahunan. Nah kira-kira biasanya kalau program tahunan kan pastinya program yang spesial, terus nggak ecek-ecek gitu ya pasti. Apa Bu salah satunya Bu? Mungkin saya sebutkan dulu ya, program tahunan itu ada kurban, program terbaru kurban, kemudian safari Ramadan. Kalau safari Ramadan berarti ya di bulan Ramadan kali ya? Iya, di bulan Ramadan itu itu kan tahunan. jadi nggak mungkin di bulan yang lain itu ya. Iya, lanjut. Safari Ramadan tuh ada di puncak Ramadan tuh biasanya kita mengadakan bubar plus ya. Oh, bubar plus. Apa tuh? Buka bareng plus santunan. Saya kira bubar Ramadan. Kalau orang kan bukber, kalau kita bubar. Iya. Tapi pastinya makannya setelah maghrib dong. Oh enggak, Isya. Oh, Isya. Iyalah habis maghrib. Oke. Nah, terus ada lagi khitanan massal. Iya, dan ada beberapa lagi. Khitanan massal ini dibatasi usia atau? Usianya kita usia SD, tapi pernah juga ada 17 tahun yang mau ikut gitu. Kayaknya asik nih. Cuma kita daftarin aja, tapi dilakukannya tidak bersamaan dengan khitanan massal yang anak-anak tapi di rumah sakit gitu. Oh iya, Masya Allah. Itu pernah berapa jumlah yang dihitan itu? Pernah lebih 100 ya pernah, cuma saya melihat kalau 100 orang itu terlalu kredit buat anak-anak ya. Jadi kasihan mereka juga nunggunya lama. Jadi akhirnya kita batasi 50 setiap kali mengadakan acara khitanan massal ini gitu. Ini dokternya cukup lumayan dong ya? Iya, dan alhamdulillah sekarang disupport sama Bu dari Rumah Sakit Bakti Kartini. Bu Neneng ya. Beliau juga nanti kapan-kapan kita undang ya. Kita undang ke sini ya. Biar Bu Neneng bagaimana caranya mensupport Syiar Islam ini ya. Salam Bu Neneng. Dan dengan Bu Neneng ini tidak hanya khitanan massal, pernah juga kita ke Cianjur bareng-bareng dengan Bu Neneng untuk acara Masya Allah. untuk kegiatan bakti sosial di Cianjur. Tahun ini juga mau ngedain? Insya Allah tahun ini antara bulan November mungkin insya Allah. November ya? Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, amin ya. Bang Edi mungkin akan daftar nanti supaya lebih bagus lagi. Iya, silakan. Pak Ferry juga silakan. Oh, bisa kan? Baik, kita sudah banyak menggali dari informasi yang Syiar Islam, Bakti Syiar Islam menjalankan kegiatan kemanusiaannya. Tentunya kita sebagai aktivis yang lain juga sangat bersyukur di mana ada emak-emak, sekelompok emak-emak yang begitu antusias dengan kemanusiaannya sehingga kegiatan kita juga tersupport dan terbantukan nih. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan Garis Bu Garlia, Insya Allah, ya kan? Ini sama nih, saya sedikit promosi juga saya nih. Oh ya. Garis ini sedang membebaskan rumah Quran, iya kan? Iya. Nanti pernah juga kan Syiar Islam ikut ya? Iya. Ini makanya beliau ini alhamdulillah sudah komitmen mau jadi muwakif. Bersyukur. Amin. Mudah-mudahan yang lainnya juga ikut ya. Mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan lagi Bu Garlia. Ya saya sih mengajak kepada siapapun untuk menggali potensi diri, apa yang bisa kita buat untuk umat, untuk kemaslahatan umat. Nah, karena sekarang ini kan semakin hari semakin untuk umat Islam ini cobaannya ujiannya udah semakin tinggi ya. Betul. Jadi apapun yang bisa kita gali dari diri kita, kita berbuatlah untuk umat itu aja. Dan tentunya kegiatan persatuan seperti ini nih saling support ya. Ini Bu Garlia mensupport Garis, kemudian Garis juga mensupport Syiar Islam. Apapun lah kegiatannya, ayo kita bersama-sama. Semoga kekuatan umat Islam khususnya di Kota Bekasi ini, ya kan? Ngomong-ngomong nih sedikit aja. Pilkada kan sudah deket nih. Gimana nih Syiar Islam Mensoroti kan lagi rame nih. Iya. Kira-kira apa pandangannya nih? Ya kita dengerin. Ini di luar ini loh, luar tag. Kalau bagi saya sih selaku seorang Muslim ya Pak Ferry,
Jadi dalam pilkada ini, pil apapun ya, pil KB juga. Pilih calon yang terbaik dari sisi agamanya dulu. Ya, dari sisi agamanya yang kita mungkin bisa tanya, bisa atau tahu sendiri ya bagaimana orang tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan lagi berbagai macam pendapat tentang partai ya. Nah, kalau saya sih coba sisihkan dulu perbedaan pendapat, tapi coba kita lihat dulu kebutuhan umat ini saat ini apa dan pemimpinnya yang seperti apa gitu. Jadi itulah yang saya ingin himbau kepada kepada seluruh umat Islam ya, terutama di Kota Bekasi ya. Di Kota Bekasi ya. Tadi Pilihlah calon terbaik di antara bukannya pada yang waktu ada. membicara kegiatan syiar Islam lancar gitu. Pada waktu bicaranya kok harus jaga-jaga gitu ya. Iya, pokoknya kemarin juga beberapa teman bilang harus dilihat track recordnya ya, track seperti recordnya lah, apa pasti. selama ini ya kan. Betul. Jangan hanya melihat karena oh ini dan sebagainya ya, memang kita jangan harus melihat pemberiannya dulu. karena itu kalau pemberian di awal biasanya ada embel-embel belakang itu nanti kita dapat ya kan. Jadi baik, itulah pendapat seorang analisa politik dari Bu Garlia Wakti ya. Mudah-mudahan didengar oleh teman-teman semua bahwa ya kita harus memilih pemimpin yang mempunyai karakter dan juga seorang muslim yang taat lah gitu ya, bisa menjadi imam sholat, bisa menjadi khotib, itu lebih bagus gitu ya, karena pemimpin kan. Nah, itu, ya kita imam kita kan harus gitu kan, itulah pilihan kita insya Allah. Insya Allah yang takut sama Allah ya Pak. Ya takut sama Allah, jangan takut sama manusia. Iya. Apalagi takutnya sama pimpinan partai. Nah, itu nanti itu dibawa kemana-mana kan. Iya, betul. Baik, saya kira itu ini tambahan saja. Bu Garlia, terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di. Oh ya Pak Ferry, boleh mengucapkan terima kasih kepada yang boleh. Syiar Islam. Silakan, silakan apa lagi dah. Saya Garlia Wati Sukma, pimpinan Yayasan Bakti Syiar Islam, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsiro, kepada seluruh insan yang muslimin yang selama ini mensupport kegiatan Syiar Islam. Jangan bosan, teruslah support Syiar Islam supaya bisa terus bermanfaat bagi umat. Terima kasih. Itu saja. Alhamdulillah, ini komitmen ya, dan juga amanah dan akhirnya istiqomah. Bahwa ini dari tahun 2008 sampai hari ini 2024, 16 tahun. Iya. Ya, mungkin kalau orang lain sudah punya gedung yang tinggi ya Pak Ferry. Iya. Tapi amalannya sudah tinggi yang paling bagus ya. Kalau Syiar Islam masjid sudah di mana-mana. Alhamdulillah. Membantu pembangunan musola, pesantren juga sudah banyak gitu. Anak-anak yatim saya lihat itu rutin juga disantunin ya kan. Masya Allah. Kantornya masih sewa Pak Ferry. Nggak apa-apa. Itu nanti di akhirat tidak diazab. Punya kantor berapa banyak? Tapi memang sengaja Pak Ferry, sengaja kita memang banyak yang mensupport Syiar Islam untuk punya pesantren ya, seperti untuk punya gedung membangun untuk yatim piatu misalnya ya. Tapi Syiar Islam memang tidak ke arah sana, karena kalau Syiar Islam punya pesantren sendiri, punya nanti fokusnya nanti fokusnya untuk diri sendiri. Jadi ada konflik of interest lah ya. Sementara di luar sana banyak yang butuh kemampuan kita untuk salah satunya rumah Quran garis. Ini mau disupport, Masya Allah. Jazakumullah khairan, jazakillah. Ya mudah-mudahan apa yang Bu Garlia dan teman-teman lakukan di Syiar Islam untuk kepeduliannya terhadap umat ya. Ya siapapun yang selama ini kami lihat bahwa kepeduliannya begitu sangat tinggi. Mudah-mudahan terus aktivitas ini jangan pernah kendor, dan tentunya para ania, para musinin, link-linknya Bu Garlia terus support, karena kata teman-teman Syiar Islam itu gak ada matinya. Ya kan, terus saja aktivitas ya. Alhamdulillah. Ya, doakan kami juga, karena kami sudah bukan Mahmud lagi. Kalau dulu kan gercep banget gitu ya, mau kemanapun gitu. Doakan supaya kami diberi kesehatan dan istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan.
Saya kira itu hari ini sudah cukup banyak, kalau orang bilang daging semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah senantiasa meridhoi kita apa yang kita lakukan. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.